Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini saya ingin menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yusril Adriansyah Putra dari jurusan Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 190512140022. Pertama-tama kita harus memahami apa itu standarisasi jaringan komputer. Standarisasi jaringan komputer merupakan standarisasi ini adalah merupakan sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Kenapa harus ada standarisasi? Karena bisa saja kalau diibaratkan seperti helm, bila tidak ada SNI, maka protokol-protokol kesehatan di helm itu tidak terjamin. Kegunaan dari standarisasi untuk dapat digunakan banyak orang. Untuk sebuah hardware handphone, kita harus mempunyai sebuah standarisasi untuk dapat menggunakannya pada banyak orang. Sebuah handphone harus memenuhi standar atau kriteria tertentu untuk dapat digunakan, seperti frekuensi sinyal yang dimilikinya, kartu SIM apakah yang bisa dipakai pada handphone tersebut, dan lain sebagainya. Jadi standarisasi ini harus dapat digunakan oleh banyak orang dan harus berjalan dengan baik. Lalu ada memudahkan komunikasi satu sama lain. Komunikasi sangat penting dalam kehidupan kita. Kita ambil contoh, apabila terdapat sekumpulan komputer pada satu vendor A yang sama terhubung dengan sebuah jaringan lokal dengan protokol vendor tersebut. Kemudian ada sebuah komputer lain dari komputer dengan vendor B ingin terhubung ke jaringan tersebut yang tidak memiliki protokol dari vendor A. Tentu komputer dari B mengalami kesulitan. Jadi standarisasi harus dibangun dan diberlakukan secara umum untuk memudahkan komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Lalu kegunaan lainnya adalah memudahkan dalam melakukan pekerjaan. Sebuah standarisasi bisa membantu kita dalam berbagai jenis pekerjaan. Contohnya, dalam pembuatan kabel jenis crossover dan strike, terdapat standarisasi yang bisa kita gunakan, yaitu T56BA, T568A, dan juga T568B untuk mempermudahkan kita dalam pembuatan jenis kabel tersebut. Apabila tidak ada standarisasi tadi, tentu kita menjadi sedikit bingung dalam pembuatan kabel tersebut. Jadi standarisasi dapat memudahkan kita dalam melakukan pekerjaan. Ada macam-macam standarisasi jaringan komputer. Yang pertama, OSI atau Open System Interconnect. Lalu ada TCP, Transmission Control Protocol, dan juga UDP, User Datagram Protocol. OSI atau Open System Interconnect dikembangkan oleh sebuah organisasi yang merupakan badan standarisasi internasional ISO. Pengembangan ini merupakan usaha untuk menstandarisasi komunikasi data antara berbagai vendor agar tidak terjadi monopoli, agar berbagai vendor dapat berkomunikasi. Lalu ada juga TCP, Transmission Control Protocol. TCP adalah salah satu jenis protokol yang memungkinkan sekumpulan komputer untuk berkomunikasi dan bertukar data di dalam suatu jaringan. TCP mempunyai karakteristik sebagai protokol yang berorientasi koneksi. Protokol TCP menggunakan jalur data full duplex, yang berarti antara kedua host terdapat dua buah jalur masuk dan jalur keluar, sehingga data dapat dikirimkan secara simultan. Lalu ada UDP, User Datagram Protocol. UDP adalah transport layer yang tidak handal atau unreliable dan merupakan kebalikan dari TCP. Dengan menggunakan UDP, setiap aplikasi soket dapat mengirimkan paket-paket yang berupa datagram. Istilah datagram diperuntukkan terhadap paket dengan koneksi tidak handal.
koneksi yang handal selalu memberikan keterangan apabila pengiriman data gagal. Sedangkan koneksi yang tidak handal tidak akan mengirimkan keterangan meski pengiriman datanya gagal. Perbedaan TCP ya, IP model dan OSI model. Untuk TCP IP model terbagi menjadi 4 layer dan application, transport, network interface. Untuk OSI model terbagi menjadi 7 layer: application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Lalu perbedaan dari TCP dan UDP. TCP mengirim data dari receiver ke sender dengan memberi pemberitahuan bila data itu terjadi kesalahan atau konfirmasi. Sedangkan UDP hanya mengirim receiver, maksud saya sender, hanya mengirim data, akan tetapi tidak diberi penjelasan atau keterangan data itu sudah terkirim ke sender atau belum, atau data tersebut sudah terkirim ke sender, data tersebut apakah korup atau tidak meskipun sudah terkirim ke sender. Untuk UDP tidak akan diberitahu keterangannya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.